Baru ke dapur, 3 orang di dapur itu tepar semua, sampai yang mau masak nggak ada. Jadi alhamdulillah dengan kejadian itu mungkin sudah rencana Allah bisa menggerakkan hati saya sehingga saya begitu pandemi sekarang ini merebak dan penularannya luar biasa, saya membayangkan waktu yang saya alami, bahkan yang waktu untuk masak nggak ada yang mau masak, dan kami keluarga banyak, anak-anak yang rawat kuda segala macam. Jadi saya bayangkan itu, membayangkan bagaimana warga yang mengalami, apalagi dia dalam kekurangan ekonomi, terus satu keluarga sakit semua seperti ini. Itu yang saya bayangkan, sehingga tergerak hati saya untuk turun, untuk membantu mereka. Jadi harapan saya untuk seluruh tokoh dan tokoh ulama, seluruh elemen di masyarakat di Bangkalan, untuk saat ini tolonglah bantu mereka-mereka yang membutuhkan. Jangan sampai Allah mengingatkan kita seperti yang saya alami dengan diberikan sakit supaya merasakan betapa susahnya ketika kena penyakit seperti itu. Apalagi kalau sampai seluruh keluarga kena. Belum mereka kalau masih dihimpit masalah ekonomi. Terutama para pejabatnya. Suatu saat kalau ada yang macam-macam dengan anggaran COVID, insya Allah akan memberikan penyakit itu menimpa keluarganya sehingga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Itu harapan saya. Masalah kasih madu sama dikasih jeruk nipis ini tanpa pemberitahuan dari ini atau dari teman bahwa dikasih obat ini bisa. Oh enggak. Ini bisa sendiri. Ini ceritanya. Jadi saya ceritakan dari awal, tadi istri saya sakit sampai ketularan semua. Terakhir itu saya panas dingin, kok kayaknya saya mau demam juga gitu kan. Terus batuknya itu beda dengan batuk lain, kayak sempit tenggorokan itu. Sakit ya? Sakit. Nah, itu sakit banget. Nah, terus akhirnya saya ngomong sama istri saya, ini kok kayaknya bukan demam biasa, saya bilang. Ini ketularan semua. Terus sakitnya di tenggorokan kayak nggak batuk biasa, saya bilang. Akhirnya istri saya ketawa. Ternyata dia bilang begini, saya positif, dia bilang gitu. Oh, begitu dengar dia positif, kaget saya. Agak sedikit marah, kok nggak ngomong. Ya sebelum-sebelumnya kan kita nggak tahu kalau itu COVID. Kita makan, tidur, ngumpul. Walaupun istri saya tuh disuruh makan susah sekali, susah mau masuk makanan. Karena kebiasaan di keluarga kami, kalau gejala batuk saya nggak pernah ke dokter. Emang nggak pernah ke dokter, langsung ambil jeruk nipis, diperas ke gelas. Biasanya saya campur air hangat sedikit, garam sama kecap. Itu kebiasaan kami. Dan itulah yang saya lakukan. Istri saya, anak saya itu berobat ya dari obat-obatan dengan dokter. Hampir 1 bulan. Alhamdulillah saya pakai jeruk nipis ini dengan madu didorong dengan air hangat sebanyak-banyaknya, saya cuma 5 hari. Itu saya agak curiga, itu setelah lidah saya ini kok ada rada-rada kebas. Gitu loh, ini kan kayak bukan demam biasa. Lidah itu kayak kebas. Rasa indera rasa kita sudah mau hampir hilang. Bisa kejar sama air hangat, beraktivitas, naik kuda. Alhamdulillah 5 hari saya sembuh. Nah, itu juga istri saya masih belum percaya. Saya suruh coba pakai jeruk nipis, nggak mau, termasuk anak saya. Akhirnya anak saya yang umur 4 tahun ini, karena dia begitu batuk nggak bisa ngeluarin kahaknya, saya panik. Sampai saya ngundang saudara saya yang bisa ngobatin kalau orang-orang kena penyakit batuk bikinan, cekek ke dalam saya. Itu saya undang. Biasanya kalau berobat sama dia dikasih ramuan paling lama 2 hari, batuknya sembuh. Panasnya turun. Ini nggak bisa. Sampai selang 2 hari saya undang sini nggak bisa sembuh. Jadi udah kehabisan akal, ke dokter nggak bisa. Setelah mau masuk 1 bulan, saya ngomong sama istri, coba pakai cara saya.
jeruk nipis sama madu. Akhirnya karena anak saya ini kalau diperaskan, kalau saya kan langsung diperaskan ke mulut. Kita bangun tidur belum minum apa-apa ya, caranya gini. Sebelum bangun tidur belum minum belum makan apa-apa, langsung diperaskan ke mulut. Tambah Tapi madu. diukur, jangan banyak-banyak juga, mencret ntar. Nah, Satu itu jeruk lah. enggak ada sampai separuh. Oh, Coba ambil. separuh jeruk. Enggak lah jeruk-jeruk. Nah, cara motongnya kan begini, sampai gini, seret, nah, potong diperaskan separuh aja gini, diperaskan. Dan ini jangan takut walaupun punya lambung, punya penyakit malah jadi obatnya. Karena saya juga penderita lambung. Ini salah satu obat yang saya gunakan ini. Langsung saya peraskan, setelah 2 menit kasih air hangat sebanyak-banyaknya, semampunya, habis itu beraktivitas. Dan madunya? Ya sebentar dulu. Siap. Penasaran jadinya, siap. Setelah itu beraktivitas, begitu keluar keringat kan udah sekitar jam 10 kan udah terasa lapar tuh. Makan. Nah, habis makan, madunya itu 1 sendok. Minum, tapi jangan langsung ditelan, pelan-pelan bikin mainan di dalam. Karena kalau memang punya keyakinan ada virus di mulut sama di tenggorokan, makanya turunin aja pelan-pelan. Bikin mainan sampai istirahat siang, waktunya makan siang. Setelah makan siang bikin lagi. Kalau waktu itu yang saya gunakan rutin tiap hari, kelapa dibakar. Meskipun sebelum corona itu kebiasaan saya bakar kelapa. Air kelapa yang pas masih agak hangat, campur garam sedikit, kasih madu, aduk, minum. Nah, tapi saya sarankan kalau yang punya penyakit kolesterol, isi kelapanya jangan dibakar, cukup airnya. Itu terus. Bahkan pulang demo waktu ke Surabaya masalah penyekatan itu, saya kena lagi. Nyampe sini langsung meriang. Gak bisa tidur, panas, dingin. Saya akhirnya menyendiri di kamar. Dan nggak ngumpul sama anak-anak, tidur sendiri. Sampai jam 2 masih belum bisa tidur. Panas, dingin. Ya, itu saya bawa alat masak air. Nah, di situ begitu udah agak kering, minum jeruk nipis. Udah nggak dihitung. 2 hari 2 malam, alhamdulillah saya sembuh. Besoknya langsung turun ke warga yang sakit, memberikan edukasi dan sosialisasi. Kalau saya yakin Allah sudah mengirim obatnya jeruk nipis untuk membunuh kuman virus itu. Karena alhamdulillah istri anak saya setelah dikasih jeruk nipis tapi pakai kecap dikit, minyak air hangat sama garam. Setelah 3 hari panasnya turun. Memang dibarengi madu itu pagi, siang, sore setengah sendok kalau anak kecil. Setelah 3 hari sembuh. Anak saya yang umur 4 tahun. Garamnya dikit atau Dikit, diukur. Terlalu asin anak-anak kan nggak mau. Alhamdulillah sembuh. Saya nggak tega lihat anak saya kalau batuk nggak berhenti siang malam, lidah sama biji matanya kayak mau keluar. Mau ngeluarin kahaknya kan masih kecil nggak bisa. Ya pakai ini. Kalau ada teman-teman yang kena oleh virus ini, silahkan dicoba. Saya yakin ini obat yang sudah saya buktikan. Anak saya demam, dibawa ke dokter kemana-mana, sirup segala macam sampai mau diinfus waktu itu. Orang ngamuk anak saya nggak bisa diinfus. Akhirnya udah putus asa, coba madu, dikasih 3 sendok. Setelah 1 hari tidurnya nyenyak langsung. Murni jeruk tok Pak ya. Nah, kalau untuk demam, anak-anak demam, madu Tok. madu Tanpa campuran yang enggak lain. turun deh, enggak tanpa ke dokter. Itu saya alami, keluarga saya sendiri yang alami. Setelah itu saya browsing, ternyata khasiatnya madu itu ada antibiotiknya juga penurunan panas. Tapi saya sarankan kalau mau minum madu jangan pakai sendok yang dari metal, yang dari besi, alumini, jangan pakai yang plastik. Metode yang kami lakukan untuk sosialisasi dan edukasi ke masyarakat selama ini, yang pertama bagi warga dusun yang memang setiap kakak itu, setiap rumah itu sudah sakit, kami datangin satu persatu dari rumah ke rumah. Kenapa? Ini memang agak melelahkan. Tapi ada dusun yang hanya sebagian yang terkena, maka metode kami, cara kami
mengumpulkan warga yang sehat, dikumpulkan dalam satu tempat, kami bagikan masker dan sudah jaga jarak, dan disitulah kami memberikan edukasi dan sosialisasi. Dan harapan saya, kalau ini dilakukan secara serentak, khususnya di Kabupaten Bangkalan, saya yakin nggak sampai 1 bulan kita bisa keluar. Amin, mudah-mudahan. Yang penting ya, bidannya harus aktif. Data warga yang sakit satu persatu berikut dengan nomor teleponnya, dan setiap saat pagi, siang, sore, malam kontrol perkembangannya bagaimana. Ketika ada yang kritis, segera didatangi, berikan pertolongan.